Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Hari ini kita tidak mengadakan TO ya, karena beberapa TO sebelumnya sedikit yang ikut, mungkin karena trauma soalnya terlalu hot atau semangatnya belum ada karena belum ada hilal kisi-kisi dari Menpan ya. Nanti kita adakan TO lagi kalau sudah mendekati hari A saja. Oke. Selama itu saya akan lebih banyak membahas beberapa materi beberapa soal gitu ya. Nanti ada PR-nya juga buat kalian di akhir video ini. Nah, nanti silakan kalian jawab di kolom komentar jawabannya ya. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan umur. Nah, ini saya buat dadakan karena saya tidak sengaja tadi menemukan suatu cara yang cukup cepat untuk menghitung perbandingan umur ini ya. Tapi ada beberapa syarat ya nanti ya. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Oke, ini soal yang pertama, yaitu perbandingan umur Aldi dan Taher adalah 6:7 tahun ini. Nah, jika 4 tahun yang lalu perbandingan umur mereka itu adalah 5:6, maka perbandingan umur mereka 4 tahun yang akan datang itu berapa? Nah, perhatikan. Misalkan kita Aldi saya misalkan A, Taher T ya. Jadi dari kalimat pertama, itu kita tahu bahwa A dibanding T itu adalah 6:7. Ini artinya A itu adalah 6:7 T. T-nya tinggal pindah ruas. Lalu 4 tahun yang lalu perbandingan umur mereka itu 5:6. Nah, kalau 4 tahun yang lalu berarti kan Aldi dikurangi 4 dibandingkan Taher itu juga dikurangi 4, itu perbandingannya adalah 5:6. Ini kita kalikan silang, didapatkan bahwa 6 dikali A-4 sama dengan 5 dikali T-4. Nah, berarti ini adalah 6A dikurangi 24. 6 kali 4, 6 kali A sama 6 kali 4. Nah, ini 5T kali 5 kali min 4 sama dengan 5T min 20. Setelah itu kita kelompokkan jadi 6A. 5T-nya pindah ruas jadi min 5T sama dengan min 20. Kalau min 24-nya pindah ruas jadi plus 24, jadi min 20 ditambah 24. Oke. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa 6A min 5T itu sama dengan 4. Nah, A-nya tadi berapa? A-nya tadi kan 6/7T. Kita masukkan ke sini, jadi 6 dikali 6/7T dikurangi 5T itu sama dengan 4. Nah, biar 7-nya hilang, kita kalikan 7. Karena penyebutnya ada 7, kita kalikan 7. Jadinya didapatkan 6 kali 6 itu adalah 36T. 5 kali 7 itu adalah 35T. Sama dengan 4 kali 7 itu adalah 28. Nah, 36T dikurangi 35T itu adalah T. Berarti T-nya itu adalah 28. Kalau T-nya 28 berarti A-nya berapa? Jadi A-nya, A itu kan 6/7T. Berarti 6/7 dikali 28. Ini coret 4 berarti adalah 24. Jadi perbandingannya itu adalah 28:24. Nah, ini umur Aldi dan Taher sekarang. Oke. Nah, yang ditanyakan kan 4 tahun yang lalu ya. Oke, saya hapus dulu. Nah, tadi kita dapatkan bahwa Aldi itu adalah 24 dan Taher itu adalah 28. Yang ditanyakan kan 4 tahun yang akan datang. Berarti ini kan tambah 4 kan. Berarti Aldi 4 tahun yang akan datang itu kan 28. Dan Taher 4 tahun yang akan datang itu adalah 32. Jadi perbandingan A banding T itu adalah 28:32. Dibagi 4
itu 7, dibagi 4 itu 8, berarti 7 banding 8, berarti yang A. Ini kalau cara yang lama. Kalau cara cepatnya gimana? Cara cepatnya gini. Perhatikan syaratnya ya. Syaratnya perbandingannya tetap selisihnya tetap. Selisihnya harus tetap. Misalkan selisih 1 ya tetap 1. Nah, yang diketahui tahunnya itu harus kelipatannya. Cumanya 4 tahun yang lalu dan 4 tahun yang akan datang, atau 4 tahun yang lalu dengan 8 tahun yang akan datang. Ya, kan 4 sama 8 kelipatannya 4. Nah, setelah itu kita yang jadi patokan adalah perbandingan tahun yang lalu. Nah, ini patokan. Nah, lalu selisihnya tahunnya, jadi selisih yang tahun sekarang 4 dikurangi, kan 4 tahun yang lalu kan minus 4. Nah, berarti kan itu 8. Nah, karena ini 4 tahun yang akan datang, berarti kita bagi 4. Nah, 4 ini itu tergantung sama yang atas, 4 tahun yang lalu. Oke. Nah, berarti itu kan 2 hasilnya. Betul? Nah, berarti patokannya tadi kan 5 banding 6 tuh. Nah, berarti 5-nya kita tambahkan 2, 6-nya juga kita tambahkan 2. Jadinya perbandingannya 7 banding 8. Cocok. Oh, sama. Itu ya. Itu cara cepatnya. Oke? Udah paham? Kita lanjut ke soal berikutnya yang setipe, biar kalian bisa paham cara cepatnya ini. Oke? Oke, ini soal nomor 2. Soalnya perbandingan umur Azam 6 tahun yang lalu itu 3 banding 4. Dan perbandingannya Azam 18 tahun yang akan datang itu adalah 7 banding 8. Itu ya. Nah, berarti berapakah perbandingan umur Azam dan Zum sekarang? Oke, kita kerjakan cara yang lama dulu. Nah, biar kalian yakin apakah cara ini memang benar-benar bisa digunakan atau tidak. Kita pakai cara yang lama dulu. Jadi Azam saya misalkan A, dan Zum saya misalkan Z. Nah, A dibanding Z 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu berarti, jadi A kita kurangi 6. Dan Z juga kita kurangi 6. Itu perbandingannya 3 banding 4. Lalu kita kalikan silang. Langsung saja didapatkan 4A minus 24 sama dengan 3Z minus 18. Nah, lalu dipindah ruas jadi 4A minus 3Z itu sama dengan 6. 6 dapat dari mana? Dapat min 18 ditambah 24. Nah, ini persamaan pertama. Nah, lalu persamaan kedua, kita dapatkan 18 tahun yang akan datang. Berarti kan A ditambah 18 dibanding Z ditambah 18 itu 7 banding 8. Ya, lalu kita kalikan silang juga. Maka didapatkan 8A ditambah 144, 18 kali 8, sama dengan 7Z ditambah 126. Berarti 8A dikurangi 7Z itu sama dengan minus 18. Kan 126 dikurangi 144 itu minus 18. Nah, ini persamaan kedua. Lalu kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Jadi, yang ini kita kalikan 2, biar A-nya hilang. Jadi, didapatkan 8A minus 6Z itu sama dengan 12. Ini kalau kita kurangi, jadinya minus Z. Kan min 7 ditambah 6 kan tinggal min 1. Sama dengan minus 30. Berarti Z-nya, Z itu sama dengan 30. Nah, kalau Z 30, A-nya berapa? Azamnya berapa? Azamnya adalah dimasukkan ke persamaan 1. Jadi 30. Jadi 4A itu sama dengan 6 ditambah
90. 90 dapat dari mana? Dapat dari 30 dikali min 3. Itu kan min 90 pindah ruas jadi 90. Jadi 4A itu sama dengan 96. Berarti A-nya itu kan 24. Berarti ini A-nya 24. Berarti perbandingannya kalau kita bagi 6 itu jadi 5:4. Jadi perbandingan Azam dibanding Zum-Zum. Nah, tadi kan Azam dibanding Zum-Zum berarti 4 dibanding 5. Berarti yang A. Oke. Nah, gimana cara cepatnya? Apakah bisa? Kita coba. Kita hapus dulu ya. Nah, kita coba cara cepatnya. Tadi kan perbandingannya Azam dibanding Zum-Zum. Itu kan 4:5 kan jawabannya. Nah, kita coba. Kita cek tadi syaratnya. Syaratnya selisihnya kan tetap perbandingannya 1 dan 1. Oke. Lalu 6 tahun yang lalu dan 18 tahun itu kan kelipatannya. Oke. Sekarang kita cari dulu selisih. Selisihnya berapa? Yaitu 18 dikurangi minus 6. Itu adalah 24 kita bagi 6. 6 kan yang 6 tahun yang lalu. Nah, patokannya kan ini. Berarti itu ada 4. Ya. Nah, karena yang ditanyakan adalah sekarang, berarti yang jadi patokan itu bukan yang lalu, tapi yang jadi patokan adalah yang akan datang. Jadi ini yang jadi patokan. Nah, kalau nanti yang ditanyakan yang akan datang, berarti yang jadi patokan itu yang lalu. Paham ya? Kalau yang ditanyakan yang akan datang, itu jadi patokan yang lalu. Tapi yang kalau ditanyakan yang sekarang, yang jadi patokan itu yang akan datang. Oke? Nah, ini kan 4 ya. Nah, karena yang ditanyakan itu yang sekarang, berarti gini, kita bagi ruas. Jadi ini 6 tahun yang lalu. Sekarang 6 tahun datang, lalu 12 tahun datang, dan 18 tahun datang. Kan ini kan jaraknya 4. 1, 2, 3, dan 4. Gitu ya. Nah, kalau sekarangnya itu adalah 3:4, dan 18 tahunnya adalah 7:8, maka yang sekarang itu tinggal ditambah 1. Jadinya 4:5. Jadi bisa ini 3 tambah 1 banding 4 tambah 1. Atau ke belakang ini berarti mundur 3. 1, 2, 3. Berarti bisa 7 dikurangi 3 dibanding 8:3. Gitu. Jadi bisa gitu caranya ya. Jadi 4 itu maknanya 4 jarak gitu ya. Kalau 3 tadi 3 jarak. Oke? Bisa dipahami? Jadi sama aja, kalian lebih mudah yang mana terserah kalian. Nah, sekarang kita lanjut ke soal PR. Nah, ini adalah PR buat kalian. Ya. Atau tugas buat kalian. Jadi soalnya perbandingan F dan R adalah 5:4 tahun ini. Jika perbandingan umur mereka 5 tahun yang lalu adalah 3:2, maka perbandingan umur mereka 10 tahun yang akan datang itu berapa? Gitu ya. Nah, ini yang E itu adalah 10:9. Ya, itu kepotong tadi. Yang E itu 10:9. Oke. Silakan nanti dijawab di kolom komentar. Nanti yang benar, dan silakan sertakan caranya juga. Nanti yang benar akan saya pin. Oke. Bisa kalian pakai cara yang lama atau cara cepat yang saya tadi. Itu ya. Sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman biar kalau video ini bermanfaat bagi kalian.
dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.